Hadirin yang kami hormati, mendahului acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Sopeng, yang terhormat Wakil Ketua dan rekan-rekan anggota Dewan, yang saya hormati anggota Forkopimda Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Wetan Sopeng, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sopeng, yang saya hormati para pejabat eselon 2 dan 3 serta camat lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Sekretaris DPRD bersama jajarannya, serta hadirin yang kesemuanya saya hormati. Mengawali rapat paripurna pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani untuk melaksanakan rapat paripurna DPRD dengan pembicaraan tingkat 1 dengan agenda penyerahan secara resmi Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. Salawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di akhir kelak. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pimpinan Dewan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati, rekan-rekan anggota Dewan, dan hadirin atas kehadirannya untuk mengikuti rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, berdasarkan kehadiran sesuai dengan daftar hadir yang telah ditandatangani oleh 19 orang anggota Dewan, menunjukkan bahwa rapat paripurna DPRD telah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Sopeng nomor 1 tahun 2018
tentang tata tertib, pasal 139 ayat 1 huruf C yang mensyaratkan sahnya quorum rapat paripurna, yaitu apabila dihadiri secara fisik oleh lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Untuk itu, dengan memohon rahmat Allah SWT dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan pada pagi hari ini, Senin tanggal 19 Juni 2023, pukul 9:47 waktu Indonesia Tengah, dengan resmi saya buka dan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebagaimana jadwal-jadwal rapat DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah dan telah pula kami sampaikan di awal tadi, bahwa pada pagi hari ini akan dilaksanakan penyerahan secara resmi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Sopeng nomor 2-7-1-BPKPD-Romawi 6-Romawi 6 tanggal 5 Juni 2023 perihal penyampaian ramperda tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2022. Penyampaian surat Bupati tersebut dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah telah memenuhi ketentuan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana Bupati menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kami menyadari bahwa pemenuhan terhadap ketentuan tersebut tentu tidaklah mudah untuk dilakukan, melainkan membutuhkan sebuah kerja keras dan kerjasama yang baik oleh semua pihak. Untuk itu, kami atas nama Dewan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas segala jeripaya dan usaha Bapak Bupati dan Wakil Bupati bersama jajarannya untuk senantiasa memberikan yang terbaik kepada daerah yang kita cintai bersama ini. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, terkait dengan pertanggungjawaban Bupati yang hubungannya dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, maka pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan selamat atas opini wajar tanpa pengecualian yang pada tahun ini telah masuk tahun ke-9. WTP bagi Dewan adalah hal yang sangat bermakna, di mana salah satunya adalah pertanda bahwa tidak dibutuhkannya pembahasan di Dewan atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dalam rapat panitia kerja. Selanjutnya, ayat 2 menyebutkan bahwa pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan laporan hasil pemeriksaan keuangan dengan opini sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 huruf B, huruf C dan huruf D, huruf A. Pada pasal 3 yang tidak disebutkan pada ayat ini tiada lain adalah opini wajar tanpa pengecualian atau equilibrium opinion. Sungguh sebuah prestasi yang membanggakan bagi kita semua, dan kita berharap semoga tetap dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, kembali ke agenda kita hari ini, yaitu penyerahan secara resmi rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 yang tentunya didahului dengan penjelasan Bupati. Untuk itu, kepada Bapak Wakil Bupati, disilakan dengan hormat untuk menyampaikan sambutan sekaligus penjelasan Bupati terkait dengan rancangan perda tersebut. Untuk itu disilakan dengan hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Anggota Forkopimda Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Sopeng, yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sopeng, yang saya hormati para pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Sopeng, yang saya hormati tenaga ahli DPRD bersama dengan Sekretaris Dewan, Direktur BUMD, rekan-rekan media dan seluruh hadirin yang kesemuanya saya hormati. Hamdan wa syukrillah wala haula wala quwwata billah. Rabbi shalli sadri wa yamri wa hurrutan min lisani yaqulu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayatnya, sehingga kita dapat bersama-sama mengikuti sidang paripurna tingkat 1 dengan agenda penyerahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2022. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW bersama keluarga, kerabat dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin yang saya hormati, rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sopeng tahun anggaran 2022 merupakan amanah peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 94 ayat 1 dan ayat 2 mengamanatkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama. Saudara-saudara yang saya hormati, laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2022 telah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang ke-9. Keberhasilan pencapaian opini WTP atas LKPD tersebut tak lepas dari sinergitas yang baik antara legislatif dan eksekutif selama ini. Peran dan tanggung jawab DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, budgeting dan regulasi berjalan dengan baik, dan pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas kinerja yang efisien dan efektif. Laporan keuangan tersebut telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klarifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 menggambarkan transaksi atau kejadian ekonomi selama 1 tahun anggaran yang terdiri realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, perolehan aset, investasi, kewajiban, ekuitas, serta arus kas selama 1 periode akuntansi yang didiskusikan sebagai berikut. 1. Laporan realisasi anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran menyajikan
pendapatan belanja transfer, surplus defisit, pembiayaan dan silpa tahun anggaran 2022 dengan yang meliputi pendapatan terrealisasi sebesar 1.951.160.160.921 rupiah 3 sen atau mencapai 97,87% dari anggaran. Belanja daerah terrealisasi sebesar 1.484.485.085.922 rupiah 57 sen atau mencapai tingkat penyerapan 89,8% dari anggaran. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar 300.596.537.237 rupiah 47 sen yang silpa tahun sebelumnya. 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Laporan perubahan saldo anggaran yang menyajikan penggunaan saldo kas tahun sebelumnya dan saldo akhir tahun anggaran 2022 meliputi saldo kas awal tahun sebesar 160.306.659.677 rupiah 47 sen. Saldo kas akhir tahun anggaran 2022 sebesar 124.711.701.374 rupiah 93 sen. Neraca menggambarkan posisi keuangan berupa aset, investasi, kewajiban dan ekuitas tahun anggaran 2022 yang terdiri aset pemerintah daerah sebesar 2.587.972.602 rupiah 10 sen. Investasi pemerintah daerah kepada lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank sebesar 98.404.956.763 rupiah 62 sen. Kewajiban pemerintah daerah sebesar 190.999.351 rupiah 21 sen. Ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah daerah sebesar 2.447.467.373.250 rupiah 89 sen. Laporan operasional atau LO. Laporan operasional yang menggambarkan catatan pendapatan non-kas dan beban tahun anggaran 2022 yang meliputi pendapatan LO sebesar 1.144.604.225.628 rupiah 70 sen. Beban sebesar 1.139.296.331.525 rupiah 83 sen. Surplus atau defisit non operasional sebesar 36.353.453.263 rupiah 90 sen. Surplus defisit sebesar 43.675.377.366 rupiah 86 sen. Laporan arus kas. Laporan arus kas sebagai cerminan real arus kas tahun berkenaan berdasarkan sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas pemerintah daerah
selama tahun anggaran 2022 yang terdiri dari arus kas bersih dari aktivitas operasional sebesar 195 miliar 423 juta 204.453 rupiah 75 sen. Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar minus 371 miliar 296 juta 421.728 rupiah 29 sen. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar minus 7 juta 630.650 rupiah. Kenaikan penurunan kas pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022 sebesar 35 miliar 390 juta 970.164 rupiah 54 sen. Saldo akhir kas tahun anggaran 2022 yang terdiri dari yang dimiliki pemerintah daerah sebesar 124 miliar 819 juta 701.376 rupiah 93 sen. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas yang menyajikan kenaikan penurunan kekayaan bersih pemerintah daerah selama tahun anggaran 2022 yang terdiri dari ekuitas awal sebesar 2.361 miliar 293 juta 397 rupiah 38 sen. Surplus atau defisit sebesar 43 miliar 675 juta 377.366 rupiah 86 sen. Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan kesalahan mendasar sebesar 2 miliar 552 juta 688.486 rupiah 65 sen. Ekuitas akhir atau kekayaan bersih pemerintah daerah tahun anggaran 2021 sebesar 2.407 miliar 467 juta 373.250 rupiah 89 sen. Hadirin yang saya hormati, rancangan peraturan daerah ini membutuhkan proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif. Dengan demikian, keterlibatan semua pihak, terutama SKPD sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang sangat penting untuk memperlancar pembahasan ini. Dan saya harapkan kepada seluruh saudara-saudara kepala SKPD beserta jajarannya untuk proaktif mengikuti pembahasan rancangan peraturan daerah ini. Hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada rapat paripurna Dewan yang terhormat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati yang telah membacakan sambutan sekaligus penjelasan Bupati terhadap rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksana APBD tahun anggaran 2022. Dan marilah kita memasuki penyerahan secara resmi.
Untuk itu, dalam rangka penyerahan dari Wakil Bupati kepada kami selaku Ketua DPRD, maka pimpinan rapat saya serahkan kepada Wakil Ketua 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan rapat saya terima. Untuk penyerahan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2022, maka kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Ketua DPRD disilahkan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih kepada Wakil Bupati dan Ketua DPRD. Disilakan kembali ke tempat, hadirin disilakan duduk kembali. Untuk pelaksanaan rapat selanjutnya, maka pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua DPRD. Pimpinan rapat saya terima kembali. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang terhormat, setelah penyerahan secara resmi rancangan peraturan daerah sebagaimana yang telah kita saksikan bersama, maka agenda selanjutnya adalah penyampaian pemandangan umum praksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Serta penyampaian tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum praksi pada rapat paripurna yang akan diselenggarakan pada hari ini, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, rapat paripurna DPRD pada pagi hari ini, Senin tanggal 19 Juni 2023, pukul 10:10 waktu Indonesia Tengah, dengan resmi saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.